Halo Aries, ini pembacaan untukmu. Dan pembacaan ini berlaku untuk timeless, tapi kita bisa hitung dari pembacaan sekarang adalah 30 hari ke depan. Oke, general reading untuk orang-orang kalian yang berzodiak Aries. Pertama-tama aku mau disclaimer dulu bahwa pembacaan ini bersifat general ya. Boleh percaya, boleh tidak, bisa cocok, bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Oke, apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Oke, sekarang kita akan lakukan, kita buka dulu energinya ya. Kita buka dulu energinya. Peruntungan, keuangan, dan percintaan. Peruntungan meliputi keuangan juga, bisnis, karir, whatever it is. Peruntungan, percintaan, dan kesehatan, gitu ya. Kita lihat dulu situasinya buat kalian-kalian yang berzodiak Aries. Oke. Kita buka 3 di peruntungan. Ada friendship. Oke, yang dari segi percintaan ada fortune di sini, cukup baik. Dan kita buka lagi. Di sini ada money dalam kesehatan. Oke. Aku ngelihat buat kalian yang berzodiak Aries. Aries ini kita tahu bahwa ruling planetnya adalah Mars ya. So Mars ini bakal ngerasa di bulan 30 hari ke depan ya, which is ini pembacaan energy reading, bisa saja akan terus timeless. 30 hari ke depan aku ngelihat sebenarnya arahnya adalah perubahan, which is itu adalah arah dari ruling planet kalian, which is adalah Mars. Aku ngelihat sebenarnya di dalam peruntungan cukup beruntung, karena kalian bakal diliputi oleh orang-orang yang mungkin mencintai kalian. Ada friends di sini. Friends di sini menggambarkan bahwa mungkin aja peruntungan kalian nanti datangnya dari pertemanan, percintaan, atau teman-teman lama, atau memang kesempatan untuk berkembang secara finansial datangnya dari teman, dari teman yang mungkin kayak ngajakin bisnis, atau mungkin juga ada kerjaan yang datangnya nanti dari teman juga gitu yang aku lihat. Yes. Sedangkan di percintaan untuk kalian yang berzodiak Aries ada di fortune di sini. Cukup baik. Fortune berarti memang kalian bakal ngedapatin keseimbangan, keselarasan. Fortune berarti juga banyak keberlimpahan sih, bisa juga di dalam percintaan kalian. Aku ngelihat bakal banyak perbaikan demi perbaikan, dan aku juga ngelihat banyak istilahnya itu pembaharuan. Yang tadinya ngerasa percintaannya di bulan lalu atau di 30 hari yang lalu itu ngerasa B aja dan butuh satu ada banyak pertentangan batin lah intinya di bulan lalu. Tapi bulan sekarang ini kalian bakal ngerasa dicintai, bakal ngerasa beruntung banget, bakal ngerasa yes, the fortune ini bakal ada perubahan yang sangat baik di dalam percintaan. Sedangkan di dalam kesehatan aku ngelihat kayak kalian ini overworking karena mengejar uang. Yes, secara finansial, peruntungan dan apapun itu nanti kalian bakal dapetin apa yang kalian mau nih, Aries ya. Aries aku ngelihat bakal banyak pembaharuan, improvement, financial improvement, friendship improvement, percintaan juga akan ada perbaikan begitu. Tapi di dalam kesehatannya kayak overworking karena terlalu lelah mengejar finansial nih, mengejar stability dalam finansial. So, kita lihat bagaimana si tarotnya berkumandang. Oke. Buat kalian-kalian semua yang berzodiak Aries, aku ngelihat cukup dinamis nih kehidupan Aries 30 tahun ke depan. 30 hari ke depan, guys. Oke. Kita akan ambil satu dari segi peruntungan. Peruntungan itu meliputi keuangan dan bisnis, karir, whatever it is. Ada Six of Swords. Yes, aku ngelihat memang banyak kemenangan yang akan kalian temui ya. Ada recognition, ada banyak kayak kalian ini bakal dilihat teman kalian atau dilihat banyak orang sebagai pribadi yang baru. Aku ngelihat gitu. Ada Six of Swords di sini, Kak.
Yes, Six of Swords di sini berarti banyak transisi. Mungkin ada kan perubahan sih menurut aku, kayak yang mungkinnya di bulan lalu kalian ini biasa-biasa aja, cenderung kayak ngerasa nggak laki, nggak ngerasa kayak apa ya, nggak ngedapatin apa yang kalian mau. Yes, di bulan ini 30 hari ke depan orang-orang Aries bakal ada transisi yang sangat positif, dan Six of Swords ini berarti banyak perubahan yang positif, transisi yang positif yang aku lihat. Yes, Six of Swords juga berarti kayak harus bisa menerima diri kalian seutuhnya juga. Kayak mungkin ya, aku lihat peruntungan kalian ini kan base-nya nanti datangnya dari teman, sekeliling, lingkungan gitu ya. Mungkin Six of Swords ini mau kalian juga untuk removing your old habit, membuang semua habit-habit yang mungkin toxic di dalam diri kalian, yang supaya kalian bisa berimprovisasi di dalam dunia pertemanan. Yes, Aries ini aku lihat ruling planet kalian adalah Mars, which is Mars itu mau moving forward, harus membuat perubahan, itulah. Yes. Sedangkan di Page of Pentacles ini, aku ngelihat orang-orang Aries bakal banyak ngedapatin kesempatan untuk mengenal orang baru, kesempatan untuk mengenal teman lama juga, bakal banyak koneksi yang bisa kalian buat satu sama lain gitu. So menurut aku Page of Pentacles ini very good sign buat peruntungan kalian di bisnis. Aku ngelihat banyak perkembangan. Tapi Page of Pentacles di dalam berbisnis ini kayak ambisi kalian tuh benar-benar menginginkan suatu perubahan kalau aku lihat. Yes, kalian bisa ngedapatin ambisi itu, tapi lagi-lagi tetap harus membuat perubahan karena ada Six of Swords di sini. Mungkin nanti ya kalau aku lihat masalah yang bisa tercipta itu kayak kalian akan sabotase. Tapi Aries, menurut aku gini, secara peruntungan kalian cukup beruntung, tapi juga harus waspada dengan teman-teman yang mungkin punya niatan lain gitu. Bisa aja dia menawarkan bisnis, tapi di dalam bisnis yang dia tawarkan itu udah ada iming-iming yang kamu nggak tahu sebenarnya. Jadi you have to be aware ya, karena ada Six of Swords juga di sini, awareness. Mungkin transisinya nggak mulus, mungkin. Tapi tetap kayak kalian cukup beruntung menurut aku. Pun kalian harus mawas diri, harus tahu dengan apa yang kalian kerjakan, harus tahu apa yang ingin kalian achieve. Ya, aku ngelihat orang-orang Aries cenderung banyak kesempatan ini untuk, dan ambisinya juga besar di 30 hari ke depan. Aku ngelihat buat kalian semua yang berzodiak Aries. Yes. Apalagi kalau aku lihat ya, sebenarnya Six of Swords dan Page of Pentacles ini menggambarkan bahwa transisinya mungkin tidak mulus, tapi memang dari hal yang tidak mulus inilah nanti kalian belajar mana yang tulus, mana yang tidak. Kayak ada eliminasi yang sifatnya datang dari pertemanan itu sendiri. Gitu ya teman-teman yang berzodiak Aries. Kita buka lagi untuk segi percintaannya bagaimana. 2 kartu aja cukup. Oke, ada The Devil di sini, Temptation. Oke, ada Seven of Swords. Ada yang diam-diam mengintai. Ada yang diam-diam sedang mengintip kamu dari kejauhan. Ada yang sedang memaknai dirimu itu sebagai orang yang mungkin penuh dengan seduction, ya, godaan. Kayak ngelihat kamu tuh godaan banget gitu. Ada secret admirer yang aku tangkap dari kartu ini. Seven of Swords berarti mungkin aja ya, bisa aja hubungan yang sedang terjalin saat ini mungkin bakal banyak perbedaan cara pandang, itu terutama yang aku lihat. Tapi Fortune ini menggambarkan segi percintaan kalian nggak akan seperti roller coaster. Kalian cenderung dinamis, walaupun aku ngerasa ini bisa ada celah di dalam masa lalu kalian yang mungkin datang dan menghantui lagi perhubungan cinta kalian yang sedang kalian jalanin. Kalau buat yang jomblo, aku ngelihat secret admirer juga. Aku ngelihat ada orang yang ingin menjalin hubungan dengan kamu, tapi mungkin kamunya masih kayak terikat dengan energi lama nih. Karena ada kartu The Devil. The Devil ini menggambarkan tentang mungkin temptation, ikatan yang harus kamu lepaskan. Apa ya istilahnya, kayak kamu tuh ngerasa nggak punya powerless gitu ya. So dari percintaan aku bisa menangkap dari energi kartu di sini bahwa ada secret admirer yang sedang mengintai kalian gitu. Jadi ada energi lama dari masa lalu yang mungkin bakal masuk lagi dalam kehidupan kalian, dan harus bersiap-siap nih karena kehidupan percintaan kalian cukup dinamis. Kalian harus pasang pagar yang tinggi ya, supaya kayak kalian nggak goyah juga. Mungkin orangnya juga memang kalian inginkan gitu. So ada The Devil di sini, harus benar-benar menghalau semua godaan yang masuk, harus berani kayak sudah nggak boleh lagi terlalu fokus ke
masa lalu itu the devil. Fortune berarti memang dalam segi percintaan kalian sangat beruntung. Kalian bakal masuk di dalam hubungan yang sangat dinamis. Aku ngelihat juga banyak perbaikan demi perbaikan. Seven of Swords di sini mungkin kayak cenderung kalian harus mengerti pasangan kalian ya. Seven of Swords sebenarnya kayak kita masih terikat dengan masa lalu yang mungkin menyakitkan. Jadi kayak ada proses healing di sini yang kalian sedang jalani buat orang-orang yang berzodiak Aries. Bener? Yes? Bener nggak? Harusnya begitu sih kalau aku lihat dari bukaan-bukaan kartunya. Ini kalian sedang berproses healing kalau aku lihat. Karena The Devil sama Seven of Swords ini pernah dikhianatin. Dan kalian takut untuk masuk dalam pengkhianatan lagi. Jadi kayak ini kali ini ya aku punya pacar, aku harus kekep gitu. Aku ngelihat gitu. The Devil ini menggambarkan kayak ikatan yang kalian buat saat ini memang benar-benar kayak aku nggak mau gagal lagi deh. Itu ketakutan dan traumatis di masa lalu kalian nggak boleh lagi bawa sampai sekarang ya. Energinya nggak akan baik buat kalian nanti untuk ngejalanin hari-hari kalian. Kalian yang berzodiak Aries, aku lihat moving forward nih. Semuanya moving forward dan sudah nggak boleh lagi mikirin tentang past, tentang luka masa lalu, tentang kayak hal-hal yang menghambat perkembangan percintaan kalian ini menjadi lebih dewasa. Aku ngeliat nggak dewasa juga ada beberapa di antara kalian. Mungkin maskulinnya kayak kalian tuh menginginkan maskulin yang lebih sensitif, tapi itu sulit kalian dapatkan karena ada juga beberapa yang aku tangkap energinya jarak, dipisahkan oleh jarak gitu ya, long distance relationship, atau sebenarnya nggak dipisahkan jarak tapi memang dari sananya maskulinnya nggak mengerti kamu gitu. Yes. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kesehatan berbicara nih. Buat kalian yang berzodiak Aries, aku ngelihat sebenarnya kesehatan so-so lah. Kayak kalian tuh capek cari duit, tapi duitnya ini bisa aja kalian nggak pakai dan kalian mentally tired. Ada Two of Pentacles, and then ada Ten of Wands. Yes, ada beban tanggung jawab yang harus kalian pikul. Mungkin ini lebih relate-nya ke mental health yang harus kalian jaga. Buat kalian yang berzodiak Aries, aku ngelihat di 30 hari ke depan kalian harus bertransisi nih kakak semuanya ya. Two of Pentacles berarti memang harus membuat stability atau beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin keras gitu buat kamu semua. Ini terutama mental issue yang kehantam nanti di bulan-bulan berikutnya 30 hari ke depan buat kalian yang berzodiak Aries. Aku harus bilang bahwa kalian harus siapin mental kalian, mental yang sekuat baja dan harus bisa beradaptasi dengan semua lingkungan yang ada. Bakal banyak ya toxic mungkin teman-teman yang toxic yang akan tereliminasi di dalam hidup kalian. Makanya aku bilang kayak yes, adaptability-nya harus dikuatin lagi, dikencengin lagi. Kayak kalian harus curigaan lagi, nggak apa-apa, it's okay. Itu bagian dari self defense kalian. Karena Aries 30 hari ke depan harus moving forward. Itu yang aku lihat. Harus ada perubahan yang kalian buat di dalam hidup. Nggak perlu ngoyo, tapi kalau kalian ngoyo ya, yang jatuhnya adalah physical capek secara fisik gitu. Secara mental udah capek, di pressure dengan semua yang ada gitu ya. Ditambah lagi kayak capek secara fisik karena overworking, memikirkan uang ini. Mungkin ada beberapa yang kayak Ten of Wands, hutang piutang yang harus terbayarkan. Jadi sampai sekarang kayak mikir ini beban banget dan jatuhnya sakit, psikosomatis, pikirannya ketekan, somanya sakit. Tubuhnya sakit, hatinya sakit, apapun sakit kalau sudah mikirin uang ini ya. Karena ya tadi lagi-lagi kesehatan di kartu ini menyiratkan bahwa nanti sumber kesehatan kamu tuh datangnya dari duit. Ada uang nggak sakit, sehat gitu ya. Tapi kalau nggak ada uang juga ya sakit, pusing, bagaimana cara bayar hutang, bagaimana bayar cicilan. Aku ngelihat dari bukaan-bukaan kartu ini sebenarnya cukup stabil. Orang-orang Aries ya di 30 hari ke depan bisa cenderung bertemu dengan banyak teman, bisa cenderung membuka bisnis baru, ada kesempatan baru. Kalau aku lihat juga seperti itu. Ada transisi yang harus kalian buat di dalam hidup ini, which is Six of Swords. Orang akan memandang kalian lain dan kalian harus bersiap dengan itu. Dan Fortune di sini menggambarkan bahwa percintaan kalian berada pada transisi yang sangat baik. And then ada The Devil di sini harus sudah melepaskan ikatan di masa lalu, which is the Seven of Swords. Ini mungkin
ketakutan yang tercipta dari masa lalu atau betrayal yang kalian pernah rasakan, harusnya nggak perlu kalian pikirkan di hubungan yang selanjutnya. Kalaupun jomblo, aku ngelihat akan ada kesempatan untuk mengenal orang baru, which is tadi di kartu friends ini ada kecenderungan datangnya dari teman lama atau juga orang yang akan datang mungkin juga baru, nggak menutup kemungkinan untuk itu. So, sedangkan di kesehatan, aku ngelihat mungkin overworking, karena memang mengejar uang, membayar hutang, tanggung jawab yang besar. Ten of Wands ini menggambarkan itu ya, burdens. And then Ten of Wands juga menggambarkan banyak stres akhir-akhir ini, kayak ya secara mentally kalian bakal terpressure, tertekan, karena ya aku ngerasa kalian butuh stability di dalam hidup. So Aries, harap-harap cemas. Kalau aku lihat di dalam kesehatan, tapi di dalam segi finansial, banyak kesempatan, banyak finansial, banyak rezeki datang dari segala arah, terutama dari sumber pertemanan, teman lama, teman bisnis, whatever it is, harus membangun koneksi baru. Sedangkan di percintaan ya cukup stabil, cukup dinamis, tapi luka lamanya harus dikubur, kakak-kakak semua. Oke, kesehatan, cari yang bisa membuat kalian tenang, nggak usah terlalu overworking, semua akan terhandle dengan baik, hutang-hutang akan lunas, karena aku tadi lihat kesempatannya banyak gitu. Oke, mungkin itu aja. Sekarang ada Ace of Wands di bottom decknya, kita lihat Ace of Wands di sini berarti sebenarnya opportunitiesnya banyak, nggak tinggal kalian orang-orang Aries dituntut untuk lebih kreatif, gitu ya. Ace of Wands di sini berarti banyak kesempatan, banyak inspirasi juga, kayak kalian tuh bakal ngedapatin energi baru nih untuk berkembang. Aries di bulan 30 hari ke depan banyak perkembangan yang sangat positif tentang diri kalian sendiri gitu. Kalian harus bisa memaknai perubahan yang kalian buat di dalam hidup dan sampai jangan jatuh lagi ke lubang yang sama. Kalaupun masalahnya nanti hutang ya yang sudah tertutup, jangan lagi gali lubang tutup lubang ini. Karena Ace of Wands ini menggambarkan memang kalian harus membuat transisi, harus mencari new energy, harus punya confidence dalam menyelesaikan problem yang ada di dalam permasalahan Aries. Oke, itu aja teman-teman, aku rasa cukup. Tidak perlu berpanjang lebar. Terima kasih buat semua kalian yang mau nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and then jangan lupa kalau kalian ngerasa video ini berguna atau resonate, komentar juga. Thank you, I love you, namaste, bye bye, love you. Very good reading.